guru kita Ustadz Waliul Amri mohon izin untuk menyampaikan riwayat hidup beliau. Beliau lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian riwayat pendidikan pesantren tarbiyah seperti Payakumbuh. Kemudian alumni IAIN atau UIN Jakarta Fakultas Adab jurusan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sekarang pengajar agama Islam di Universitas Muhammadiyah Hamka Masarbo. Selain itu beliau juga mempunyai aktivitas Ops Mubaligh Muhammadiyah Menteng Raya Jakarta Pusat. Selain itu pembimbing haji dan umroh di KBIH Darussalam Maestri Jakarta Selatan. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai pengantar untuk tausiah dari Bapak Ustadz Waliul Amri hari ini. Pada beliau waktu dan tempat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, para shaimin dan shaimat, jemaah zuhur Masjid Al-Hidayah Bakatan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja melaksanakan sholat fardhu zuhur berjamaah. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sakit kita doakan Allah angkat penyakitnya. Yang sudah tiada dari antara jamaah kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Salawat dan salam senantiasa kita perturutkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan kita umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah tahun ini umat Islam serentak. Kita memulai puasa baik NU, Muhammadiyah, berarti Wasdiyah itu pada tanggal cantik 23 bulan 3 tahun 2023. Bagus, tahun ini serentak. Mudah-mudahan lebarannya juga nanti serentak. Yang berbeda sampai kiamat itu di antara umat Islam itu sholat tarawih itu berbeda. Maka itulah kajian kita pada siang ini berbicara tentang dulu sholat tarawih. Karena sholat tarawih bagian yang tidak terpisahkan dengan amal ibadah saum Ramadan. Karena hadis Nabi yang berbunyi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat sunat bulan Ramadan yang masuk adalah salat tarawih, maka Allah ampuni dosanya yang dahulu maupun yang nanti. Wa kharaja min dzunubi, dan dia keluar dari dosanya seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Jadi sholat tarawih ini di antara kita itu berbeda. Ada 5 macam sholat tarawih. Tarawih dari asal kata roha. Roha istirahat, rehat itu sama. Maksudnya istirahat di situ, Nabi setiap selesai salam tidak langsung berdiri, istirahat. Ya.
kata roha, ar-riyah itu angin. Ini angin namanya. Roha, riyah. Kalau kipas, mirwah. Ya, dari sini asal kata roh. Roh. Satu saat roh ini akan pergi seperti angin. Gone with the wind. Ya. Jadi makanya disebut sholat tarawih. Nabi selesai salam, dia tidak langsung berdiri, ya, kipas menikmati angin malam. Karena sholat tarawih malam. Nah, kalau angin malam itu ingat lagu Bruri Malam 3. Ya, berhembus angin malam. Klik di HP Anda. Ya, kalau dulu iklannya cari di toko kaset yang terdekat, Taman Puring atau Jembatan Hitam Jatinegara. Ya, misalnya begitu. Ya. Jadi sholat malam yang santai itu maksudnya sholat malam yang santai yang tidak terburu-buru. Makanya istirahat berasal dari kata tarawih. Istirahat, ini istirahat namanya. Ya, kalau istilah Karni Ilyas itu saudara kita rehat sejenak. Nah, rehat itu ya seperti ini rehat namanya. Kalau orang Semenanjung, itu makan angin, ya, makan angin. Itu artinya sholat tarawih. Dahulu Betawi umumnya di balik tikar ini selesai sholat ada kipas. Nah, jadi selesai sholat kipas-kipas gimana sate yang tak ada. Nah, kipas-kipas sambil baca sholawat. Itu maknanya tarawih sholat yang santai. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah. Ada 31 di pojok. Macam yang pertama dari sholat tarawih itu sebagaimana hadis Siti Aisyah. Beliau melihat suaminya Rasulullah SAW salat pada bulan Ramadan di rumahnya. Nabi jarang, hanya 3 malam saja di masjid. Selebihnya di rumah. Malam berikutnya ditunggu oleh sahabat, Nabi tidak datang. Kemudian malam berikutnya Nabi hadir, beliau memberikan klarifikasi. Saya sengaja tidak hadir karena khawatir nanti salat tarawih ini dianggap wajib sehingga merepotkan kalian. Jadi sholat tarawih ini hukumnya sunat. Nah di situ Siti Aisyah berkata, ya, la yazidu fi Ramadan ala 11 raka'atin yusalli 4 thumma yusalli 4 thumma 3. Siti Aisyah melihat Rasul bahwa sholat tarawih malam bulan Ramadan tak lebih dari 11 rakaat, di mana beliau sholat 4 rakaat 1 salam, kemudian sholat lagi 4 rakaat 1 salam, kemudian sholat witir 3 rakaat 1 salam. Hadisnya tambah lagi, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya betapa khusyuknya Nabi sholat, betapa lamanya Nabi sholat, betapa ayat yang dibacanya panjang-panjang. Sehingga karena lama Nabi berdiri, kakinya sampai bengkak. Ya, kalau kita bengkak kaki nanti pulang mudik, Pak. Ya, naik pesawat, cuma pesawat repot juga, ada PCR juga. Ya. Jadi Nabi itu sholatnya lama, walaupun 11 rakaat, panjang ayat yang dibaca. 4 rakaat 1 salam inilah yang diamalkan oleh saudara kita kalangan Muhammadiyah. Kalau kita sholat di masjid Muhammadiyah, di perguruan Muhammadiyah, di komplek Muhammadiyah, itu
Jadi formasinya kayak Real Madrid. Ya, jadi hanya menang. Ya. Dan mama dia orang yang berpuasa dia sudah mengeluarkan surat edaran. Kenapa? Karena dia lewat hisab. Hisab artinya perhitungan ilmu falak. Kenapa bisa dihitung? Apalagi dengan kemajuan teknologi, kita buka HP kita, dicari tanggal Komariah, bulan Hijriah, 100 tahun yang akan datang sudah ketahuan hari apa kita nanti puasa. Yang tidak dikasih tahu oleh Google kapan kiamat tiba atau kita meninggal. Selebihnya udah diketahui. Buat apa kita repot-repot melihat bulan? Orang Rusia sudah punya stasiun angkasa di bulan, Amerika juga, bahkan India sudah bikin film di bulan. Kita melihat bulan aja bertengkar, bodoh amat. Salut saya, kita sama istri kita datang bulan dia mana? Kita bertengkar dulu. Jadi inilah alasan oleh Muhammadiyah, karena matahari tak pernah ingkar janji, very on time. Beda dengan kereta, beda dengan pesawat, bisa delay, bisa bahkan ada yang nyungsep di laut. Tapi kalau matahari nggak pernah, makanya bisa diprediksi 100 tahun yang akan datang. Tinggal asal jangan penggalannya dari kita desa-desa. Nah, jadi itu Muhammadiyah dia sudah duluan mengeluarkan surat edaran puasa hari sekian, tanggal sekian. Nah, itu. Kenapa? Karena dia merasa benar. Duluan lahir 1912, baru NU kemudian 14 tahun 1926, NKRI baru 1945, apalagi PKS kemarin. Nah, jadi makanya Muhammadiyah mengatakan jangan diajari titik berenang. Ya, karena mereka punya SDM yang bagus. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, 4-4-3. Cuma sholat tarawihnya Muhammadiyah tidaklah selama Nabi sholat, biasa aja. Ya. Nah, jam 8 udah selesai. Kalau Nabi kan sampai menjelang imsak. Itu 4-4-3. Yang kedua, mereka yang tidak pro Muhammadiyah, tidak NU, sholatnya juga 11 rakaat, tapi 2-2. Sholatul lail masna. Sholat malam atau sholat tahajud, sholat tarawih, ya, itu 2-2. Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Nah, inilah yang dikerjakan sebagian besar kaum muslimin yang tinggal di komplek-komplek, maka sholatnya itu 11 rakaat, jadi formasinya 2-2-3. Ya, jadi 4 kali salam, kemudian 3 kali salam. Ini PSIS Semarang. Ya, jadi terserah. Karena hukumnya sholat ini sunnah, tidak ada paksaan, tidak ada kafir lu, bid'ah lu, nggak ada Islam itu, golongan nggak ada. Ya, ini sunnah. Ya. Mau dikerjakan 4-4-3, welcome. Mau dikerjakan 2-2-3, monggo. Di zaman Nabi, sholat tarawih itu tidak berjamaah. Ya. Selama Nabi berpuasa, beliau menerima wahyu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, umur 55, tahun kedua Hijriah. Wafat beliau umur 63. Jadi Nabi 8 kali berpuasa, bukan 8 tahun, 8 kali berpuasa. Selama itu beliau sholat tidak berjamaah. Begitu juga Abu Bakar, pengganti Nabi selama 3 tahun tidak berjamaah.
sholatnya 11 rakaat tapi muayyad. Artinya sangat lama, ya, sangat panjang, sangat lama. Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, Islam berkembang pesat, Imperium Romawi dan Persia bisa ditaklukkan, seiring dengan ekonomi mulai meningkat, maka umat Islam menjadikan Ramadan itu adalah bulan libur, hanya beribadah untuk Allah. Cukuplah 11 bulan mencari rezeki, maka khusus bulan Ramadan, maka mereka tidak bekerja atau berbisnis. Maka umat Islam di zaman Nabi, karena Masjid Nabawi masih kecil, maka membludak penuh mengisi bulan Ramadan. Ada yang sholat, kalau di Makkah ada yang tawaf, ada yang sa'i, ada iktikaf, ada tilawatil Quran, ada yang diam saja kekenyangan karena sudah berbuka, ya, nyender doang kayak karung beras, ya. Nah, jadi umat melihat ini tidak efektif. Lalu umat bermusyawarah dengan para sahabat yang masih hidup, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ayyub al-Ansari, dan lain sebagainya. Diputuskanlah salat berjamaah, salat tarawih berjamaah. Semakin ramainya sehingga membludak keluar. Sama dengan kita, salat tarawih minggu pertama babak penyisihan itu jamaah membludak sampai keluar. Tapi kalau udah mulai masuk babak semifinal, nah itu sudah mulai pesertanya tereliminasi, kayak Indonesian Idol, ya. Nah itu sudah mulai tereliminasi dan safnya sudah mendapat kemajuan. Artinya saf sudah maju ke depan, biasanya sampai ke belakang, ya. Di zaman Umar salat berjamaah, salat tarawih berjamaah. Karena pengeras suara tidak ada, maka Sayyidina Ali lah yang memegang punggung atau pundak-pundak kaum muslimin, memperingatkan untuk merapatkan saf, meluruskan barisan sehingga indah terlihat. Walaupun di Mekah itu lingkar, ya, karena Ka'bah di tengah, tapi rapi, ya, militer barat tidak bisa menirunya, ya, walaupun mereka sigap-sigap semua, tapi dalam sekian detik tidak bisa mengatur baris demikian rapi, kecuali hanya umat Islam di berbagai tempat dengan sholat berjamaah. Maka Sayyidina Ali yang meluruskan, mengingatkan kaum muslimin, Pak Haji maju ke depan, Pak Haji, ya, Mas Bro geser sedikit, gitu, ya. Itu Ali waktu itu. Sekarang sudah ada pengeras suara, tugas seperti Ali nggak ada lagi, ya, cukup imam sebelum takbiratul ihram melihat ke belakang memperingatkan waqtadilu. Sawu itu sawa, samakan. Kalau kita menyamakan saf, sudah ada tandanya, ya, tanda kuning. Jadi tanda kuning supaya tumit kita sama. Waqtadilu itu iktidal. Jadi posisi kita akan takbiratul ihram, tidak ada lagi yang megang HP, tidak ada lagi yang garuk-garuk bawa celana, tidak lagi membetulkan peci, tidak lagi membetulkan mukena, ya, tidak, sudah standby, ya, sudah tegak lurus. Itu maknanya waqtadilu, ya. Fa inna taswiyatas sufuf, sungguhnya lurusnya saf adalah kesempurnaan salat. Cuma di Indonesia tambah satu kalimat, mohon HP-nya di-off-kan sementara. Jadi nggak bid'ah, nggak ada bid'ah. Cuma salah dia nggak tahu, kalau nggak bid'ah nggak senang dia.
Ya, umpamanya begitu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab terjadi konversi yang semulanya 11 rakaat karena umat Islam saat itu libur total, maka sholat tarawihnya berubah menjadi 23 rakaat, tapi ayat tidak sepanjang di zaman Rasul dan Abu Bakar. Di ayatnya diperpendek, maka sholatnya itu 23 rakaat witir sekaligus. Nah, witir itu dua-dua, karena berdasarkan hadis Nabi Abu Hurairah, sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua-dua. Yang 23 rakaat inilah yang diamalkan oleh saudara kita dari kalangan NU, Nahdlatul Ulama. Ya, kita nggak usah fanatik. NU, Muhammadiyah itu semua sama. Seperti Wasliyah, jangan mau diadu domba. Saya walaupun orang Muhammadiyah, tapi saya pesantren 7 tahun. Jadi saya NU. NU. Makanya Muhammadiyah mengharamkan rokok, karena iklan rokok yang terakhir, rokok membunuhmu. Nggak ada rokok membunuhmu. Makanya orang kiai masih tetap aja merokok. Masuk almarhum bapak saya. Nah, merokok aja namanya. Kalau menentukan awal bulan Ramadan, ada ahli hisab, Muhammadiyah, ada ahli isab, ahli nuduk. Nah, kalau nggak keluar inspirasi. Ya. Jadi sholatnya 23 rakaat. Ini difatwakan oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, Imam Syekh Al-Banjari. Sebagian besar mayoritas Muslim Indonesia itu sholatnya 23. Cuma bedanya dengan di tanah suci, kalau di Betawi kita ini itu udah ada protapnya. Jadi kalau sholat tarawih itu dimulai dari Al-Hakumut Takasur, pasti rakaat keduanya dulu. Nah, jadi pas sampai ke ujung sudah 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu cepat. Ya, sehingga salat 23 itu jam 8 tuntas, tas. Karena speednya itu 60 km per jam. Padahal kecepatan dalam kota kan 40. Ya, maksimal 50, ini 60. Jadi kasihan yang tua-tua kayak saya, rematik, asam urat, encok, kamu kena sepertilah. Ya, lewat jalan tol ya hambatan. Tapi sebaik sholat adalah yang khusyuk. Walau demikian selama bacaannya benar, Allah tidak cerewet. Allah tidak cerewet. Itu amal semua kita. Ya, baik yang dilaksanakan oleh orang NU, oleh orang Muhammadiyah, atau yang bukan NU dan Muhammadiyah, 11 rakaat, 22, semua diterima Allah. Ya, yang cerewet itu Pak RW doang, ya, ngurus KTP. Sekarang udah langsung. Ya. Jadi tidak usah kita permasalahkan. Ya. Jadi sholat 23 rakaat. Nah, kalau sudah di pertengahan bulan Ramadan, ayat keduanya pasti inna anzalna. Ya. Nah, jadi itu boleh-boleh saja. Ada imam di zaman Rasul dikomplain oleh jamaahnya, ya Rasul, saya tidak mau sholat di masjid si fulan. Kenapa? Sudah ditebak. Pasti ayatnya kulhu rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Udah terus selesai orang beruduk, sudah dicatat oleh mereka, kali pasti kulhu. Kalau kita kulhu binakaina, kulhu binakaina. Ya, sekali al-kafirun, tapi pabeliyun, kata ujung. Ya
apa kata Nabi? Dakhalal jannata biqulhihi. Mudah-mudahan dia masuk surga dengan kulhunya. Ya, karena bacaan ayat adalah surat. Jadi 23. Ya. Yang keempat salat tarawih itu 36 rakaat 3 witir. Jadi 39 rakaat. Ya. Ini di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di zaman Khulafaur Rasyidin, ibu kota Islam yakni Madinah. Kedudukan Nabi Khalifah yang keempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Madinah. Ketika datang era dinasti Daulat Bani Umayyah, maka ibu kota pindah ke Damaskus. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz, sholatnya tambah lagi 39 rakaat atau 40 kurang 1. Kenapa Umar berani ijtihad sholat tarawihnya 39 rakaat, dua-dua juga? Karena rakyat pada zaman itu sudah sangat sejahtera. Orang tidak lagi memikirkan sembako, tidak lagi memikirkan ekonomi, tidak memikirkan lagi pajak. Di zaman itu tidak ada pajak, yang ada hanya zakat. Ya. Jadi di zaman Umar, karena negara dan rakyatnya sudah step welfare, negara sejahtera. Kalau kita kan baru pemimpin aja yang sejahtera, ada lagunya kan? Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, sejahtera para pemimpin, alhamdulillah. Ya, penguasa dan pengusaha, alhamdulillah sejahtera. Rakyatnya makmur terjamin. Nah, belum, ini yang belum terjamin. Ya, menurut pejabat tambah makmur, rakyat tambah makmur. Tinggal rumah sama sumur yang belum digusur. Ya, nah itu aja. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, very state welfare, seperti Skandinavia, New Zealand, ya, atau bahasa pemimpin waktu kampanye. Nah, kalau saya jadi pemimpin, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemahripah loh jinawi, tentang kerta haja, innar sosong tulodo tuturi handayani. Udah bingung dia kemana-mana artinya. Ya, atau bahasa seberangnya, padi masak yang buang mobil, terana kakak bambia, nagari aman santoso, bapak bagak mandeh barame, andeh mandeh. Ya, saya juga nggak ngerti, pokoknya begitu dah. Ya, orang tidak lagi memikirkan perut, memikirkan sembako. Sholat 39 rakaat, siapa takut? Orang selesai subuh tinggal molor. Ya, berbuka sepanjang jalan. Ya, kalau kita kan dilarang berbuka. Kalau di luar sampai sekarang di Mekah, kalau kita pergi umrah jangan mikirkan di mana saya makan. Sepanjang jalan. Kita hanya sepanjang jalan kenangan doang. Itulah lagu doang. Ya, sebabnya kagak ada, karena mulai naik. Ya, di zaman Umar karena saking sejahteranya rakyat, ketika PPATK Khalifah Umar bin Abdul Aziz masuk kampung, keluar kampung, membawa baitul mal harta. Beliau memanggil orang miskin, orang duafa, orang janda, orang jompo. Tidak ada yang keluar. Bukan karena takut oleh Satpol PP, Satpol PP belum ada. Karena sudah kaya, sudah mencukupi, sudah enough and enough. Jadi mereka sehingga zaman itu tidak ada yang menerima zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah. Ya, everything is okay semua. Sehingga Yahya bin Sa'id ya
mencari budak-budak yang tertekan, yang terintimidasi, yang terzalimi oleh tuannya, maka uang yang sedianya buat fakir miskin karena nggak dapat fakir miskin akhirnya digunakan untuk memerdekakan budak di wilayah Afrika Utara. Itu sholat 36 rakaat. Kemudian ada yang lebih gila lagi, Pak. Ahli tasawuf Imam Al-Aswad Al-Baghdadi yang berpusat di Baghdad itu sholat tarawihnya 42 rakaat 7 witir sekaligus. Gempor-gempor. Kalau kita nggak kuat itu, karena ahli tasawuf, orang sufi, orang tarikat itu sudah zuhud kepada dunia, sudah meninggalkan dunia, ingatannya tidak ada masalah dunia. Ya, life for God, hidup hanya untuk Tuhan. Ya, nah, kalau kita termasuk saya masih rindu kepada dunia, apalagi yang menjelang 2024 kita rindu banget ya kepada dunia. Ya, ketika zaman kolonial manusia dihinggapi oleh penyakit kusta, fisiknya begini menjijikkan. Tapi zaman milenial manusia dihinggapi oleh penyakit kusta milenial, yakni rakus harta, rakus tahta, rakus wanita, bahkan rakus Toyota sampai Pernata. Nah, berapa itu campur tangan? Ya, makanya kita tidak bisa meninggalkan dunia. Salat 11 rakaat itu juga minggu pertama. Ya, kalau minggu terakhir malam Lailatul Qadar, nah umat Islam sudah pusing meraih malam Lailatul Qadar. Jemaah yang semula sampai ke luar-luar, sekarang jemaah sudah berada di luar-luar, di bandara, di stasiun, di terminal, di rest area, di jalan tol, macet lagi. Ya, nah itu bedanya. Jadi sholat 49 rakaat itu diadakan oleh ahli tarikat. Kalau sekarang sudah lebih sederhana lagi, Masjidil Haram model yang pertama. Sekarang Masjidil Haram yang dipimpin oleh Imam As-Sudais itu salatnya 13 rakaat. 4, 4, 4, 3, 1. Witirnya 1. Nah, itu kalau kita perhatikan, kita melihat secara langsung Masjidil Haram, maka sholat tarawihnya 4, 4, 4, 3 ke 4, 12, witirnya 1. Tapi witir yang 1 ini alamak, doa kunutnya setengah jam. Ya. Jadi kalau orang di Mekah membaca doa kunut setelah membaca ayat. Ya, kalau kita membaca kunut setelah tidak, itu bedanya. Ya. Karena orang di Arab tidak membaca kunut waktu subuh, dia hanya membaca kunut waktu bulan Ramadan. Kalau kita setiap subuh, nah itu bedanya. Karena mereka Imam Ahmad bin Hanbal, kita Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau Bapak pergi umrah, ikuti di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jangan kita bawa mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kita tinggalkan sementara. Kenapa? Mereka sah semua karena 4 mazhab yang diakui. Ya. Jadi di sana kunutnya 1 rakaat witir langsung kunut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kalau kita min syai'in min ba'du, nah baru kunut. Nah itu bedanya. Ya, jadi ada yang 4-4-3, ada yang 4-4-4-1, ada yang 2-2-3, ada yang 2-2-23, ada yang 39 rakaat, ada yang 49 rakaat, 7 witir. Jadi tasyahudnya di ujung doa. Ya. Dan last but not least, dalam kitab Imam Syafi'i At-Taqriratul Syadidah halaman 287, wa aqallut tarawih rak'atani wa witrun wahid. Minimal sholat tarawih
2 rakaat 1 witir sudah sah. Sah barokallah. Kayak orang nikah aja. Jadi jangan cerewet, jangan kepo. Begitulah macam-macam salat tarawih. Kalau nggak salat tarawih pun juga Allah tidak rugi, Rasulullah juga tidak merugi, yang rugi kita saja. Nah, inilah tentang kajian kita 10 salat tarawih. Ya, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri, saya kembalikan kepada MC. Ya. Terima kasih. Mungkin dibuka 2 pertanyaan. Barangkali ada Bapak jamaah yang ingin ditanyakan, ya silakan. Monggo Pak, mengenai ini atau yang lainnya boleh. Ya, kalau nggak ada ya kita tutup. Baik. Dengan tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, semoga ilmu yang beliau sampaikan membawa manfaat. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha